Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film, channel tempat kamu bisa santai, rebahan, dan tetap dapat cerita film terbaru. Karena nonton film full itu butuh waktu, tapi dengerin alurnya cukup duduk manis, sambil ngemil yang manis-manis. Hari ini saya bakal ceritain film 11 Rebels, yaitu regu bunuh diri beranggotakan 11 orang yang menjalankan misi putus asa untuk mempertahankan sebuah benteng, dan film ini berdasarkan kejadian nyata. Jadi ambil posisi paling nyaman, siapin cemilan favorit dan kalau bisa jangan keripik biar nggak berisik. Karena sekarang kita langsung mulai ceritanya biar asik. Pada 1860-an, Jepang dilanda Perang Boshin, konflik antara pihak pendukung kekaisaran dan pendukung Shogun Tokugawa. Saat itu, pasukan kekaisaran mulai memenangkan pertempuran demi pertempuran, merebut wilayah-wilayah penting di Jepang. Sebagai respons, klan-klan pendukung Shogun membentuk aliansi untuk melawan mereka. Hanya satu klan yang belum menentukan sikap, yaitu klan Shibata dari kota pelabuhan Echigo. Komandan aliansi, Hirobi, meminta penasihat klan Shibata, Mizoguchi, untuk mengirim pasukan membantu perlawanan terhadap tentara kekaisaran. Mizoguchi berdalih bahwa klan Shibata sebenarnya sudah mencoba mengirim bantuan tetapi dihalangi oleh para petani. Mendengar ini, Saito, asisten Hirobi, memerintahkan agar para petani dibasmi karena dianggap menghalangi pergerakan mereka. Saat itu, aliansi sedang berencana merebut kembali kastil Nagaoka yang telah jatuh ke tangan kekaisaran. Klan Shibata masih dibutuhkan, tapi Mizoguchi meminta waktu untuk membicarakan keputusan ini dengan pemimpin klan yaitu Naomasa. Namun Hirobi kehilangan kesabaran. Ia mengatakan bahwa besok ia akan menemui Naomasa langsung. Jika klan menolak membantu, mereka akan dianggap pengkhianat. Pernyataan ini membuat Mizoguchi panik. Sementara itu, di Echigo, seorang pria bernama Masa murka karena istrinya, Osada, yang tuli, dilecehkan oleh anggota klan Shibata bernama Sengoku. Masa pun mengejar dan membunuh Sengoku. Keesokan harinya, Masa ditangkap dan akan dieksekusi oleh pasukan Shibata. Osada mencoba menghentikan rombongan yang membawanya, namun diabaikan. Di dalam klan sendiri muncul perpecahan. Sebagian ingin segera bergabung dengan aliansi, sementara yang lain memilih menunggu keputusan resmi. Heishiro, salah satu komandan mendukung bergabungnya klan dengan aliansi. Ia dan beberapa rekannya bersiap pergi, tapi menantu Mizoguchi yaitu Ere Kazuma berusaha mencegah mereka. Ia meminta mereka bersabar menunggu keputusan pemimpin. Di tengah perdebatan, tiba-tiba sebuah bangunan di dekat mereka terbakar. Mereka segera keluar untuk memadamkan api. Pelaku pembakaran akhirnya ditangkap. Ternyata pelakunya adalah seorang perempuan bernama Natsu. Ia sengaja membakar bangunan itu karena marah terhadap anggota klan Shibata yang memaksanya melakukan aborsi. Natsu kemudian dijebloskan ke sel bersama para tahanan lainnya. Sementara itu, di kastil Nagaoka yang kini dikuasai oleh pasukan kekaisaran, dua pemimpin pasukan, Yamagata dan Iwamura, menyusun strategi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Yamagata menargetkan kota pelabuhan Echigo yang dikuasai oleh klan Shibata karena pelabuhan tersebut merupakan pusat ekonomi penting. Iwamura memperingatkan bahwa klan Shibata dulu merupakan bagian dari aliansi pro-shogun Tokugawa sehingga kemungkinan akan sulit ditaklukkan. Namun, Yamagata curiga klan Shibata kini lebih condong ke pihak kekaisaran karena sejauh ini mereka tidak pernah muncul di medan perang untuk membantu aliansi. Di markas klan Shibata, Mizoguchi akhirnya bertemu dengan pemimpin klan yaitu Naomasa, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Mizoguchi memberitahu bahwa besok pasukan aliansi akan datang meminta tambahan bantuan. Namun Naomasa ternyata lebih berpihak pada pihak kekaisaran. Ia memerintahkan Mizoguchi untuk menolak permintaan bantuan dan mengusir pasukan aliansi jika mereka datang. Di penjara klan Shibata, seorang pemuda berpenampilan kumuh diam-diam mengamati Masa yang sedang diikat untuk dieksekusi. Sebut saja pemuda itu Noro. Dia menyebut Masa sebagai kakaknya, meskipun Masa sendiri tidak mengenalnya. Noro kemudian membebaskan Masa secara diam-diam, namun upaya pelarian mereka gagal, dan Masa kembali ditangkap sementara Noro ikut di penjara. Di tempat lain, Mizoguchi menerima laporan bahwa pasukan kekaisaran juga akan tiba besok. Ia panik karena pasukan aliansi pun dijadwalkan datang di hari yang sama. Jika kedua pasukan bertemu, perang besar tak bisa dihindari. Ia lalu menemui Heishiro dan meminta dia serta menantunya, Airi, menjalankan misi rahasia. Keesokan harinya, ketika masa hendak dieksekusi, Heishiro dan Iri datang mencegah Algojo melakukan eksekusi. Iri kemudian mengumpulkan para tahanan. Ia menyampaikan bahwa klan Shibata telah berubah haluan dan akan bergabung dengan pasukan aliansi untuk melawan kekaisaran. Irie memberitahu para tahanan bahwa mereka dibutuhkan untuk membantu mengamankan benteng di perbatasan demi menghadang kedatangan pasukan kekaisaran besok. Sebagai imbalan, mereka akan dibebaskan dan diampuni, sehingga bisa kembali ke keluarga masing-masing. Kabar itu disambut gembira oleh hampir semua tahanan, kecuali Masa.
Ia tampak acuh dan menolak ikut karena masih menyimpan dendam terhadap klan Shibata yang telah menyakiti istrinya. Rekan Iri, Arai, maju dan memukul Masa karena sikapnya. Iri lalu memperingatkan, jika Masa tetap menolak, ia akan dimasukkan ke dalam sel khusus berisi tahanan yang terinfeksi kolera. Ancaman itu membuat Masa terpaksa menerima tawaran tersebut. Akhirnya, sebanyak 10 tahanan, termasuk Natsu, ikut dalam misi. Natsu ditugaskan sebagai juru masak. Malam itu juga mereka berangkat menuju benteng di perbatasan. Dalam perjalanan, Heishiro menyadari bahwa mereka membawa bendera klan Nagaoka, bukan bendera klan Shibata. Iri mengaku tidak tahu alasannya. Itu adalah perintah dari atasan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di benteng yang dimaksud. Sementara itu, pasukan aliansi akhirnya tiba di markas klan Shibata. Mizoguchi menyambut kedatangan mereka. Irobi langsung meminta bertemu dengan Naomasa, tapi Mizoguchi berbohong bahwa Naomasa sedang sakit dan tidak bisa ditemui. Padahal sebenarnya, Naomasa sengaja disembunyikan agar tidak mengatakan sesuatu yang bisa memperburuk keadaan di hadapan pasukan aliansi. Mizoguchi berharap para tahanan yang dikirim ke benteng bisa menahan pasukan kekaisaran cukup lama, sampai pasukan aliansi pergi dari markas ini tanpa mencurigai arah dukungan klan Shibata. Keesokan harinya, di benteng perbatasan, para tahanan dibekali pedang sebagai senjata. Irie memberi peringatan keras, jika ada satu orang saja yang kabur, maka tak satu pun dari mereka akan mendapatkan pengampunan. Setelah itu, mereka mulai bekerja memperbaiki benteng yang berdiri di tepi jurang dan hanya terhubung ke sisi lain lewat sebuah jembatan gantung. Benteng di perbatasan hanya bisa diakses lewat satu jalur, jembatan gantung yang melintasi jurang. Iria menjelaskan bahwa tugas mereka di sana adalah menahan pasukan kekaisaran selama setidaknya 2 hari. Setelah situasi di kota dinyatakan aman, akan ada sinyal asap sebagai tanda mereka boleh mundur. Seorang tahanan bernama Orochia mengusulkan agar jembatan itu dihancurkan saja, supaya pasukan kekaisaran terpaksa memutar arah, strategi yang bisa memperlambat mereka paling lama 2 hari. Namun, Aire menolak keras usulan itu dan bahkan memukul Orochia. Ia menegaskan, jembatan itu penting untuk kelancaran arus perdagangan ke kota dan tak boleh dihancurkan. Di sisi lain, di hutan dekat benteng, Natsu dan Noro sedang mencari kayu bakar. Saat itu Noro kegirangan karena menemukan cairan hitam yang menyembur dari tanah, kemungkinan minyak. Malam harinya, Heishiro membahas lagi saran Orochia. Menurutnya, ada benarnya juga. Perdagangan memang penting, tapi kalau kota terancam perang besar, menghancurkan jembatan bisa jadi langkah paling masuk akal. Irie menegaskan bahwa justru tujuan mereka ditempatkan di sana adalah agar perang tidak sampai terjadi di dalam kota. Di antara para tahanan, seorang bernama Akatan menyuruh Noro mengambil nasi untuknya. Namun Masa tiba-tiba menawarkan diri menggantikan Noro, ternyata hanya akal-akalan untuk kabur. Begitu menyadari hal itu, yang lain langsung mengejar. Mereka berhasil menangkap Masa. Namun saat itu juga mereka melihat rombongan pasukan kekaisaran datang dari kejauhan. Komandan Heishiro segera memerintahkan semuanya untuk bersembunyi. Pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Komandan Sera terkejut saat melihat bendera klan Nagaoka berkibar di atas benteng. Klan itu dikenal sebagai bagian dari aliansi pro-shogun. Saat para tahanan sedang bersembunyi, Noro menangkap seekor belalang, lalu memperlihatkannya ke Masa. Yang lainnya mencoba menahannya, sehingga membuat sedikit suara kegaduhan. Begitu suara mencurigakan terdengar, pasukan kekaisaran langsung siaga. Karena sudah ketahuan, Heishiro terpaksa keluar dari persembunyian. Komandan pasukan kekaisaran mengatakan bahwa mereka tidak ingin bertempur. Mereka hanya ingin menuju markas klan Shibata untuk bertemu langsung dengan pemimpinnya. Namun suasana berubah tegang ketika salah satu tahanan, Sujigiri, tiba-tiba menyerang dan membunuh salah satu prajurit kekaisaran. Komandan Sera murka dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Irie dan para tahanan lainnya keluar dan ikut bertarung. Di tengah kekacauan, Masa dan Noro melarikan diri kembali ke benteng. Sera dan beberapa anak buahnya mengejar. Kogure, Nimaime, dan Orochia membantu dari seberang, melepaskan tembakan untuk menghalau pasukan kekaisaran. Heishiro ikut maju, bertarung di jembatan melawan pasukan musuh. Saat Sera hendak menyerang Heishiro dari belakang, Masa berteriak memperingatkannya. Heishiro langsung berbalik dan menebas Sera, yang kemudian terjatuh dari jembatan ke jurang. Melihat pemimpin mereka tewas, pasukan kekaisaran mundur. Setelah pertempuran selesai, Masa kembali diborgol agar tak kabur lagi. Meski kesal, Heishiro tidak bisa membunuhnya. Masa telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, di Kastil Nagaoka, pasukan kekaisaran melaporkan bahwa mereka diserang oleh pasukan yang membawa bendera klan Nagaoka di benteng perbatasan. Mereka menyimpulkan bahwa klan Nagaoka, sebagai bagian dari aliansi pro-shogun, rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi klan Shibata. Bagi mereka, itu bukti kuat bahwa klan Shibata adalah pusat kekuatan aliansi. Mendengar laporan ini, Yamagata memerintahkan pasukannya untuk mulai mengepung dan membobol benteng tersebut.
Di markas klan Shibata, Saito terus menekan Mizoguchi agar mempertemukan mereka dengan Naomasa. Tapi Mizoguchi tetap menolak. Saito yang geram menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi sebelum bertemu langsung dengan Naomasa. Sementara itu, di benteng perbatasan, Noro mendekati Masa yang masih dalam keadaan diborgol, tapi Masa justru mengusirnya. Tak lama kemudian, Natsu datang dan memberikan onigiri pada Masa, tapi Masa menolaknya. Natsu menasihatinya agar mau bekerja sama demi menyelesaikan misi ini. Jika berhasil, Masa akan mendapatkan kebebasannya dan bisa kembali bertemu dengan istrinya. Mendengar nasihat Natsu, Masa akhirnya menerima dan memakan nasi yang diberikan. Ia lalu bertanya, apa Natsu mengenal Noro? Kenapa dia terus memanggilku kakak? Natsu menjelaskan bahwa Noro adalah anak seorang pembuat mercon. Ayah dan kakaknya tewas dalam kecelakaan saat membuat bahan peledak. Sejak saat itu, Noro jadi tidak waras sepenuhnya. Kemungkinan ia melihat sosok Masa mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal. Itulah sebabnya Noro terus memanggilnya kakak. Di sisi lain benteng, Akatan mengajak Arai bermain judi dengan dadu. Namun ternyata Akatan curang. Arai murka dan langsung menyabet pipinya dengan pedang. Haishiro buru-buru menenangkan Arai, tapi Arai sudah terlanjur emosi. Ia menyebut semua tahanan sebagai sampah masyarakat, menciptakan ketegangan di antara mereka. Untuk meredakan emosi Arai, Irie membawanya ke tepi sungai. Di sana, Iri menegaskan betapa pentingnya misi ini dan memintanya untuk mengendalikan amarah. Lalu ia berbisik, lagi pula, setelah misi ini selesai, semua tahanan akan tetap dieksekusi. Janji pengampunan itu hanya bohong. Arya tak sadar bahwa Natsu diam-diam mendengar semua percakapan itu. Kembali di benteng, Orochiya dan seorang pria tua melaporkan bahwa pasukan kekaisaran telah tiba, dipimpin oleh Masaka dan Sakurata. Tak lama, meriam pasukan kekaisaran mulai menyalak. Salah satu tembakan menghantam Kogure hingga tewas seketika. Natsu segera bertindak, melepaskan ikatan Masa agar ia bisa bertarung. Hujan tembakan menyebabkan kepanikan di dalam benteng. Untungnya Heishiro punya sebuah ide. Ketika pasukan Sakurata mulai memasuki benteng, asap tebal tiba-tiba mengepul dan mengaburkan pandangan mereka. Ternyata Natsu dan Noro membakar tumpukan jerami untuk menciptakan kabut asap. Di balik asap itu, Heishiro dan yang lainnya melancarkan serangan mendadak. Masaka akhirnya menyadari taktik tersebut dan memerintahkan anak buahnya mengincar Natsu. Namun, Natsu dan Noro berhasil selamat dan berlindung kembali ke dalam benteng. Serangan meriam terus berlanjut. Orochiya dan Nimaime terkena ledakan. Wajah Nimaime terluka parah. Di tengah kekacauan, Sakurata berhasil menusuk Airie. Serangan itu mengubah situasi secara drastis. Noro masuk ke gudang dan mengambil beberapa bola bom rakitannya sendiri. Ia lalu melempar satu ke arah pasukan kekaisaran yang hampir menyerang Masa. Ledakan besar mengguncang area sekitar. Terkejut melihat dampaknya, Masa segera menyalakan bom lainnya dan melemparkannya ke arah Sujigiri yang dikepung musuh. Namun, Sujigiri justru memilih mengorbankan dirinya, meledakkan musuh di sekelilingnya bersama dirinya sendiri. Sementara itu, Taka melihat Sakurata telah disandera dan diikat di atas benteng. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan. Meski tidak lagi menyerang, pasukan kekaisaran tetap bertahan di seberang jembatan. Di dalam benteng, Haishiro bertanya pada Noro apakah ia bisa membuat lebih banyak bom. Noro mengangguk dan mengatakan masih punya banyak stok di ruang penyimpanan. Ia juga menjelaskan bahwa bom-bom itu bisa jadi lebih kuat jika dicampur dengan cairan hitam yang sebelumnya ia temukan bersama Natsu di hutan. Tiba-tiba Masa muncul membawa pistol dan menodongkan senjata itu ke arah Airie yang sedang dirawat karena luka. Dengan suara keras, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mereka semua telah ditipu. Janji pengampunan hanyalah kebohongan. Setelah misi selesai, bukannya dibebaskan. Para tahanan akan dieksekusi. Arai, yang murka mendengar pengkhianatan ini, maju menantang Masa. Tanpa ragu, Masa menembak bahu Arai. Haishiro, yang juga terkejut, segera bertanya langsung pada Irie apakah itu benar. Iri akhirnya mengaku. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama misi ini hanyalah untuk menahan pasukan kekaisaran di luar markas klan Shibata. Saat ini, markas itu sedang dikunjungi oleh pasukan aliansi. Begitu mereka pergi, klan Shibata akan membiarkan pasukan kekaisaran masuk. Irie mengungkapkan bahwa klan Shibata telah memutuskan untuk bergabung dengan pihak kekaisaran demi menghindari pertumpahan darah di kota. Itu sebabnya mereka memakai bendera klan Nagaoka untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dan mengelabui pasukan aliansi. Haishiro, yang ternyata tidak tahu apa-apa soal rencana tersebut, juga merasa dikhianati. Seorang tahanan maju hendak membunuh Irie, tapi Arai langsung menebasnya hingga tewas. Arai berteriak memerintahkan semua tahanan untuk tetap tunduk dan mengikuti perintah. Tapi tiba-tiba Irie justru menusuk Arai. Irie lalu berlutut di hadapan para tahanan, meminta maaf. Ia sadar bahwa beberapa dari mereka telah menyelamatkan nyawanya lebih dari sekali.
Irie bersumpah akan memohon pada Mizoguchi agar mereka semua diberi pengampunan setelah misi selesai. Para tahanan akhirnya membiarkan Irie hidup karena ia satu-satunya harapan mereka untuk bebas. Keesokan harinya, pasukan kekaisaran datang dengan bala bantuan, dipimpin oleh Iwamura dan Sugiyama. Mereka menawarkan siapapun di dalam benteng yang mau bergabung akan diberi pengampunan. Jika menolak, mereka akan dibantai. Tawaran itu menggoyahkan semangat para tahanan. Banyak yang tergoda untuk menyerah. Masa yang masih marah karena telah dibohongi juga berniat bergabung. Irie muncul dan berkata bahwa bergabung mungkin memang satu-satunya jalan untuk selamat. Ia sendiri memilih tetap bertahan dan melawan pasukan kekaisaran. Saat para tahanan bersiap menyerahkan diri, Haishiro tiba-tiba menembak Sakurata yang masih disandera dan diikat di atas gerbang benteng. Dari kejauhan, pasukan kekaisaran yang melihat itu menganggapnya sebagai deklarasi perang. Masa murka dan menghajar Heishiro karena tindakannya menggagalkan rencana bergabung. Namun Heishiro menjelaskan, jika mereka pergi dan menyerah, maka pasukan kekaisaran akan langsung masuk ke kota, tempat pasukan aliansi sedang berada. Itu akan memicu pertempuran besar yang bisa menghancurkan kota dan membahayakan keluarga mereka. Meski klan Shibata telah mengkhianati mereka, Heishiro mengajak semua orang untuk tetap bertahan dan berjuang. Bukan demi Shibata, tapi demi orang-orang yang mereka cintai yang tinggal di dalam kota. Sementara itu, di markas klan Shibata, Mizoguchi semakin panik karena pasukan aliansi belum juga pergi. Untuk menjaga kedok bahwa klannya masih setia pada aliansi, Mizoguchi mengambil langkah drastis. Ia mengumpulkan para petani yang sebelumnya ia tuduh menghalangi pengiriman bantuan militer, dan mereka dijatuhi hukuman agar aliansi percaya bahwa klan Shibata sedang menghukum para pengkhianat. Namun, yang sebenarnya terjadi, semua petani yang dibantai itu adalah tahanan yang sudah terinfeksi kolera. Tindakan keji ini dilakukan demi menutupi pengkhianatan klan Shibata yang diam-diam telah bersekutu dengan pihak kekaisaran. Sementara itu, hujan deras mengguyur benteng perbatasan, memaksa pasukan kekaisaran menghentikan serangan mereka untuk sementara. Heishiro bertanya kepada Noro apakah bom rakitannya masih akan meledak meski terkena hujan. Noro menjawab bahwa bom itu tetap berfungsi dalam kondisi basah. Mendengar itu, Heishiro pun mengusulkan untuk menghancurkan jembatan, satu-satunya jalur masuk pasukan kekaisaran ke dalam benteng. Kali ini, Iri setuju. Ia sadar bahwa menghancurkan jembatan adalah langkah terakhir untuk mencegah pasukan musuh masuk. Namun, di saat semua orang tengah bersiap membawa bom ke jembatan, Masa diam-diam melarikan diri. Tak lama, Natsu melihat sosok yang mendekat ke benteng. Ternyata itu adalah Kana, anak Mizoguchi dan istri Irie. Ia datang diam-diam untuk mencari suaminya, meski Irie langsung marah melihat kehadirannya. Kana lalu mengungkapkan bahwa ia sedang hamil dan merasa perlu datang karena khawatir dengan kondisi Irie. Ketika bom telah siap dan semua bersiap menuju jembatan, mereka mendapati gerbang benteng telah terbuka. Ternyata, itu ulah Masa yang kabur. Ia menyerahkan diri kepada pasukan kekaisaran, membawa kepala arai sebagai simbol kesetiaannya. Di hadapan Iwamura, Masa mengatakan bahwa orang-orang di benteng sebenarnya adalah pasukan klan Shibata. Ia berharap hal ini membuatnya diterima dan diberi pengampunan. Namun, Iwamura justru murka. Alih-alih memberi pengampunan, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Masa. Masa yang terkejut dan ketakutan langsung menyadari bahwa ia telah tertipu. Dari kejauhan, Noro berlari untuk menyelamatkan Masa. Ia kemudian melemparkan bola bom ke arah Masa yang akan dieksekusi. Untungnya Masa langsung berlindung di balik beberapa tentara. Mereka berdua langsung menuju jembatan untuk kembali ke benteng. Di seberang jembatan, para tahanan kesulitan menyalakan sumbu bom karena hujan deras. Nimaime dengan berani membakar kain miliknya karena bom tersebut harus diledakkan dari jarak dekat. Nimaime mengorbankan dirinya untuk meledakkan bom itu, dan langsung berlari menuju bom yang terletak di tengah jembatan. Bom pun meledak, menghancurkan jembatan tersebut. Masa dan Noro yang masih berada di jembatan jatuh ke sungai. Beberapa saat kemudian, Airie akhirnya meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Para tahanan pun merasa putus asa karena tidak ada lagi yang bisa menjamin pengampunan mereka. Ditambah lagi, jumlah mereka semakin berkurang, dan hingga saat ini, sinyal asap yang mereka tunggu-tunggu belum juga muncul. Tiba-tiba, Masa muncul dengan membawa Noro yang tak sadarkan diri. Di tempat lain, Irobe dan Saito secara diam-diam menemui Naomasa. Mereka akhirnya mengetahui kebohongan Mizoguchi yang telah mempermainkan pasukan aliansi. Saito yang marah memerintahkan Mizoguchi untuk melakukan harakiri. Jika menolak, pasukan aliansi akan mendeklarasikan perang dengan Shibata. Kembali ke benteng perbatasan, Masa yang saat itu sedang meratapi kepergian Noro tiba-tiba sadarkan diri. Malam itu, Kana memberikan pedang milik almarhum suaminya kepada Heishiro. Kana juga berjanji akan meminta kepada ayahnya untuk mengampuni para penjahat setelah misi ini selesai.
Itu adalah keinginan terakhir Aerie sebelum meninggal. Saat sedang merayakan kembalinya Noro, Akatan tak sengaja meminum air hitam aneh dalam botol milik Noro. Ternyata air itu adalah cairan hitam yang sebelumnya ditemukan Noro di tengah hutan. Noro kemudian menyiramkan air itu ke api unggun, dan seketika kobaran api semakin membesar. Ternyata air hitam tersebut adalah minyak bumi yang mudah terbakar. Orosia dan Pak Tua kemudian teringat sesuatu. Mereka melihat bekas tambang yang terletak tepat di atas pasukan kekaisaran. Itu pasti tambang minyak bumi. Mereka pun berencana untuk meledakkan tambang tersebut untuk menghancurkan pasukan kekaisaran yang berada di bawahnya. Namun, mereka bingung bagaimana cara menyeberang karena jembatan sudah hancur. Masa kemudian memberitahu bahwa jembatan tidak sepenuhnya rusak, masih ada tali jembatan yang terhubung. Mereka bisa menggunakan tali itu untuk menyeberang. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergerak menuju tambang. Sementara itu, Natsu mengantar Kana kembali ke dalam kota. Di tempat lain, Yamagata menerima laporan bahwa pasukan yang menjaga benteng perbatasan adalah pasukan dari klan Shibata. Ia pun berencana pergi ke markas klan Shibata melewati jalan memutar. Di dalam markas klan Shibata, saat Mizoguchi akan melakukan harakiri, seorang petugas memberitahu bahwa pasukan aliansi yang ada di medan perang membutuhkan bantuan. Hirobe dan Saito pun segera bergegas untuk membantu pasukannya. Naomasa kemudian menyuruh Mizoguchi untuk menghentikan proses harakiri karena dia masih membutuhkan bantuan Mizoguchi untuk memimpin klan Shibata. Sementara itu, Heishiro dan para tahanan akhirnya sampai di tambang. Mereka mulai menggali dan cairan hitam mulai keluar dari dalam tanah dan mengalir ke bawah menuju tempat pasukan kekaisaran berada. Masa kemudian melempar bom ke arah musuh dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Namun, api merembet ke tambang, menyebabkan ledakan besar yang membuat para tahanan terlempar. Melihat hal ini, Iwamura yang marah segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang para tahanan. Di tengah pertempuran, Orochiya tertembak dan tangannya terbakar. Melihat temannya terpojok, Orochiya akhirnya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Para tahanan yang tersisa kemudian kembali ke benteng bersama Noro. Sementara Masa dihadang oleh Iwamura. Pak Tua pun datang untuk menolong Masa, dan ia sendirian melawan Iwamura dan Sugiyama. Namun, Pak Tua akhirnya tewas. Iwamura dan Sugiyama kemudian beralih untuk menyerang Heishiro. Beruntung, Masa datang tepat waktu dan menembak Sugiyama. Masa dan Heishiro kemudian segera melarikan diri kembali ke dalam benteng. Para tahanan pun memutus tali jembatan. Di tempat lain, Kana dan Natsu akhirnya sampai di kota. Dan Kana langsung menghadap ayahnya untuk memohon pengampunan bagi para penjahat. Mizoguchi menyetujui permintaan tersebut. Kana kemudian memberikan sejumlah uang kepada Natsu dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Yamagata akhirnya tiba di markas klan Shibata. Di hadapan pasukan kekaisaran tersebut, Mizoguchi mengumumkan bahwa klan Shibata memutuskan untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Namun, Yamagata memberi satu syarat sebelum menyetujui hal itu. Yamagata kemudian memberikan bendera klan Nagaoka yang ditemukan di benteng perbatasan. Di benteng perbatasan, Heishiro melihat Masa yang akan pergi, dan ia berterima kasih kepada Masa yang mau berjuang bersama. Heishiro pun mempersilahkan Masa untuk pergi. Namun, di tengah perjalanan, Masa melihat Mizoguchi dan pasukannya bergerak menuju benteng perbatasan. Merasa ada yang tidak beres, Masa memutuskan untuk kembali ke dalam benteng. Di benteng, mereka menyambut kedatangan Mizoguchi dan rombongannya. Mereka mengira Mizoguchi datang untuk menjemput mereka. Lalu Masa datang memperingatkan mereka. Mizoguchi memerintahkan anak buahnya untuk membantai para penjahat tersebut. Noro kemudian bersembunyi bersama Masa. Sementara itu, Akatan bersembunyi dengan Heishiro. Heishiro berusaha menjelaskan siapa mereka, namun anak buah Mizoguchi terus menembakinya. Akatan yang berniat kabur akhirnya juga tewas tertembak. Heishiro kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Mizoguchi mengajak Heishiro untuk kembali karena dia adalah bagian dari klan Shibata. Namun, Heishiro yang marah lebih memilih untuk dianggap sebagai penjahat daripada menjadi pengecut seperti Mizoguchi. Mizoguchi pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Heishiro. Meskipun terluka, Heishiro membantai anak buah Mizoguchi. Masa dan Noro kemudian masuk ke dalam gudang untuk mengambil bom. Masa menyuruh Noro untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Masa kemudian memberikan kain miliknya kepada Noro, akhirnya Noro pergi. Di luar, Mizoguchi menembak Heishiro. Namun, Heishiro masih mampu melawan sisa prajurit yang ada. Heishiro akhirnya tewas setelah ditusuk dari berbagai arah. Melihat Masa ada di sana, Mizoguchi pun menyuruh sisa anak buahnya untuk membunuh Masa. Masa kemudian berlari menuju menara sambil membawa sekeranjang bom. Saat dikepung oleh pasukan musuh, Masa langsung meledakkan dirinya.
Singkat cerita, Mizoguchi kemudian memberikan kepala Heishiro kepada Yamagata sebagai bukti bahwa klan Shibata serius ingin bergabung dengan pasukan kekaisaran. Berkat taktik Mizoguchi ini, seluruh kota menjadi damai dan terhindar dari pertempuran besar. Namun Mizoguchi harus kehilangan Kana, yang bunuh diri karena kecewa dengan ayahnya yang mengingkari janjinya untuk membebaskan para tahanan. Di tempat lain, Natsu dan Noro menemui Osada. Mereka memberitahu Osada bahwa suaminya telah tewas. Natsu kemudian memberikan uang yang diberikan oleh Kana. Dan dengan itu, berakhirlah alur cerita film Rebels ini. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.